takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi. Allah itu seperti sedang menyampaikan begini ya. Aku ini kok tidak habis pikir ya dengan kalian itu, wahai ahli kitab, ya, atau wahai kafirin. Lah ya kamu itu loh, kok masih kafir? Sedangkan sudah dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas-jelas logis, berdasarkan fakta. Kok masih kafir itu loh, kenapa? Ini lucu juga ya. Mungkin mereka juga akan menjawab begini. Lah iya, kamu itu loh, kok masih ngotot menyuruh kami beriman? Wong yang kamu bacakan itu loh dongeng-dongeng yang tanpa kejelasan. Gitu. Jadi memang selalu terjadi diskursus ya, perbedaan sudut pandang antara kebenaran dan kebatilan itu selalu begitu. Antara yang akan dibangun dengan yang membangun itu ya jelas beda. Antara sesuatu yang rusak dengan pihak yang akan memperbaiki itu memang ya memang bertolak belakang. Ya termasuk itu tadi, termasuk perbedaan antara pandangan iman dan tidak beriman. Apalagi misalnya ya, begitu Allah melalui para rasulnya membacakan ayat-ayatnya gitu ya. Membacakan ayat-ayatnya. Kalimat membacakan itu saja itu sudah meragukan. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad SAW tidak membaca apa-apa. Tidak ada kitab atau lembaran yang ada tulisannya yang benar-benar dipegang oleh beliau lalu dibaca, tidak ada. Jadi kalimat tutsla dibacakan itu ya dari lisan Rasulullah, dari lisan seorang Muhammad kalau mereka menyebutnya, yang bahkan tidak bisa baca tulis. Ya apa? Gimana kita sebagai orang sekarang memahami itu? Artinya memahami alasan atau background kenapa ahli kitab maupun kaum musyrik Mekah tidak bisa percaya kepada Rasulullah. Pertama ngomong membaca kan gitu. Lah kamu membaca apa, Mat? Kan gitu. Mereka itu gitu. Jikapun ada tulisan kitab yang benar-benar jatuh dari langit gitu. Yang kedua, gimana kamu membaca, toh, Mat? Kamu itu nggak bisa baca kok. Gitu. Jadi kalimat membaca itu aja kamu sudah. Terus yang ketiga, kenapa mereka juga nggak percaya? Isinya itu loh, nyala-nyalain. Pertama itu nyala-nyalain ideologi, nyala-nyalain akidah, nyala-nyalain syariatnya baik orang kafir musyrik Mekah maupun ahli kitab. Nyala-nyalain. Nyala-nyalain. Gimana mau percaya? Yang keempat, sudah begitu pun isi dari kitab yang dibaca itu akan merubah tradisi, akan merubah syariat agama loh. Jadi syariat agama Yahudi maupun syariat agama Nasrani dirubah oleh syariat agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Islam. Gimana enggak jumpalitan panas, ya kan? Yang kelima ya. Keenam, kebanyakan dari apa yang disampaikan Rasulullah selain bertentangan itu enggak cocok dengan nafsu, enggak enak, gitu loh. Enggak enak, enggak cocok dengan nafsu belas. Mulai dari bab pernikahan, bab harta, bab enggak ada yang enak belas, enggak cocok dengan nafsu. Yang keenam, bagi para tokoh
apa yang disampaikan dibacakan kitab tadi itu sangat membahayakan pengaruh beliau. Beliau itu sangat berbahaya kalau sampai yang disampaikan itu dipercaya, ya meminggirkan semua status quo dan kenyamanan yang sudah tertanam selama ini. Wah itu gimana? Akhirnya ya memang terjadi penolakan yang dimotori oleh para tokoh baik agama maupun tokoh masyarakat, tokoh sosial di saat itu. Yang ketujuh, itu pengikut atau yang mempercayai Nabi Muhammad itu rata-rata ya dari kaum ardhalun, wong cilik, orang yang tidak hebat secara status baik sosial maupun finansial. Nah, sehingga makin membuat kamu itu apa sih dongeng. Yang percaya kamu pun orang-orang yang tidak berpendidikan, kurang jauh mainnya. Sehingga 7 hal itu ditambah lagi dengan semakin tidak sesuainya dengan tradisi dan lain sebagainya, yaitu makin membuat penolakan itu semakin tidak ini. Sehingga ketika tutsla alaikum itu di mata mereka itu, yaitu tadi ada faktor-faktor yang sulit bagi mereka untuk menerima, apalagi mendengarkan apa yang disampaikan. Meskipun itu benar dari lisan seorang Muhammad yang dikenal ummi atau tidak bisa baca tulis gitu. Ya. Jadi ketika tusla alaikum ayatullahi di situ diklaim sebagai ayat-ayat Allah, kitab suci. Nah, sementara saat itu ya siapa Allah itu? Ya. Wa fikum rasuluhu, dan di tengah-tengah kalian ada Rasul. Nah ini ya juga begitu. Mereka yang nggak merasa bahwa seorang Muhammad itu adalah Rasul, enggak mang. Gimana merasa gimana? Wong Rasulullah Muhammad SAW itu dalam pandangan lahir ya manusia biasa. Bukan kok kemudian Rasulullah itu kemana-mana kemudian wajahnya itu mengeluarkan cahaya sehingga sampai orang silau. Nggak ada gitu. Atau Rasulullah itu bisa terbang, atau Rasulullah itu kayak klaim-klaim orang yang ngaku wali sekarang misalnya, badannya di sini tapi mengaku sholat di Mekah misalnya gitu. Nggak ada begitu. Beliau itu ya menampakkan diri sebagai manusia biasa yang kalau demam ya demam, kalau sakit gigi ya sakit gigi biasa, ketika tidak makan ya lapar, ketika tergores sesuatu ya berdarah, sama. Nah, ketika butuh sesuatu ya beli ke pasar, makanya ada satu ayat begini, masa Rasul kok yamshu fil amsak, ya kan? Ya, aswak apa amsak? Ya? Masa para Rasul kok berjalan di aswak, di pasar-pasar kan? Menurut mereka Rasul itu harusnya ya sakti mandraguna, datang dengan cahaya dari langit gitu-gitu. Padahal penampakannya ya biasa. Makanya ketika disilang wa fikum rasul, kamu nggak ngerasa di dalammu, di dalam lingkunganmu, di masyarakatmu itu ada Rasul loh. Jadi sulit tuh loh melihat atau menandai bahwa beliau seorang Rasul. Kalau pejabat kan jelas ya, kelihatan pejabat kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai presiden kan tanda pangkatnya itu kelihatan. Sudah pun begitu, pelantikannya yo disaksikan banyak orang. Kan gitu. Nah, ini kalau Rasul pelantikannya nggak ada yang tahu, tanda kepangkatan kenabiannya juga nggak bisa dilihat.
Wis ndak bisa. Jadi sama jangan mau membayangkan para rasul termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu kalau misalnya hadir sekarang di tengah sampean gitu terlalu kelihatan wajahnya percaya. Yang mengatakan wajahnya percaya itu orang beriman karena cinta beliau, cinta para orang itu sehingga merasakan keteduhan wajah Rasulullah, merasakan betapa cahaya keimanan, cahaya Nur Muhammad itu memancar gitu. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, melihat wajah Rasulullah ya biasa saja. Gitu loh. Jadi bukan kok cahaya keimanan, cahaya wajah beliau itu kemudian tampak secara lahir, enggak ya. Makanya semua rasul itu selalu dibantah oleh umatnya begini. Loh kami ini loh tidak melihat kamu punya kelebihan apapun. Enggak ada. Enggak ada kelebihan apapun dibanding kami. Itu. Sehingga ketika kalimat wafikum rasulu, dan di dalam kalian ada rasul itu, ayo kita tahu bagaimana sulitnya orang zaman dulu mengetahui. Karena memang tidak ada tanda apa-apa. Ya. Wa ya may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada jalan agama Allah, dia akan dituntun menuju siratal mustaqim. Agama Allah. Jadi di sini disebut ya'tasim billah, berpegang teguh pada agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa. Jangan hanya takwa itu takwa akon-akon ya. Haqqa tuqatihi. Pertama kita bicara janganlah kamu hanya sekedar takwa yang dilahir. Kita ngomong takwa dulu. Takwa itu kan bentuk ketunduk patuhan, takut akan murka Allah, takut akan tidak dapat ampunan Allah. Takut kalau nggak dapat rahmat Allah. Takut kalau kemudian jauh dari Allah. Takutnya ini bukan takut menjauh. Ya, saya ulangi. Takutnya ini bukan takut menjauh kayak sampean takut hantu atau takut penguasa yang dolim, itu menjauh. Tapi takut yang di sini adalah takut justru mendekat. Takut tapi justru mendekat. Sampean sangat mencintai suami atau istri sampean. Lalu khawatir istri sampean kecewa, sakit hati dan sebagainya, maka sampean justru makin mendekat untuk memastikan cintanya tetap utuh lah, gitu lah. Itu takwa. Sama dengan kita kepada Allah juga begitu. Semakin kita mendekat kepada Allah, karena khawatir nanti cintanya akan berpaling dari kita, cinta Allah. Gitu. Kalau sudah Allah itu tidak mau lagi melihat, gitu kan? Akan ada itu tidak lagi mau melihat kita. Maka itu tadi dengan cara apa? Bertakwa. Ada yang mengatakan takwa itu tawadhu, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Lalu qanaah, hati yang selalu ridha dengan apapun yang diberikan Allah, tidak gerangsang, tidak rakus terhadap dunia. Lalu wirai, selalu hati-hati dalam bersikap, bertindak, berperilaku, berucap, selalu merasa diawasi Allah, selalu merasa digenangi Allah. Wirai, sikap yang warok, hati. Itu. Kemudian yakin, orang yang bertakwa itu yakin banget terhadap janji Allah, terhadap akhirat. Nah, dari tawadhu, sopan pada Allah maupun pada sesama, qanaah, hati yang nerima, ikhlas terhadap apapun yang diberikan Allah. Kemudian wirai atau hati-hati dalam bersikap. Merasa bahwa kita ini berada di atas siratal mustaqim. Ya, hati-hati banget, kita ini ujian dalam hidup. Lalu yakin betul akan janji Allah. Yakin betul akan akhirat. Nah, itulah takwa.
Maka dalam ayat ini sampaikan haqqo tuqati, sebenar-benar takwa. Jangan hanya takwa yang apa? Abal-abal, tapi sebenar-benar takwa. Lalu selanjutnya wala tamutunna illa. Kamu jangan sampai mati, tapi mati dalam keadaan yang tidak beriman. Maka jangan sampai mati kecuali sampean mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini banyak dibaca ya Dulur ya. Banyak dibaca. Nah, tapi tidak tahu bagaimana prakteknya. Di sini sekali lagi bukan hanya sekedar yang tadi itu kemarin itu syahadat, sholat, puasa. Ya itu memang satu di antara syarat atau rukun Islam. Tapi Islam di sini yang seperti kita bahas kemarin itu adalah kepasrahan, tunduk patuh total tanpa exception. Ya, patuh tunduk total. Oh, aku mau sholat. Tapi kalau disuruh berjilbab nanti dululah. Ayo gimana? Maka meninggal pun meninggal dalam keadaan Islam yang kafah. Begitu logika berpikirnya, konsepnya begitu. Terus tapi kan nggak mungkin kita melaksanakan Islam 100%. Ya, tapi kita tetap harus ikhtiar secara maksimal ke arah sana. Jangan berhenti ketika kita masih mampu, lalu menjadikan ayat-ayat misalnya mastata'tum, beragamalah semampu kamu, itu sebagai justifikasi atau pembenar atas kemalasan kita untuk mencapai derajat yang lebih baik. Tidak boleh begitu. Jadi kalau kita mampu mengangkat bata 10 buah karena umur kita 20 tahun, lalu ada anak umur 8 tahun hanya mampu mengangkat batu 2 tahun, kita yang 20 tahun ya jangan kemudian ya kita semampunya, lalu mengangkat yang 2 batu bata toh. Jangan. Islam ini dengan Quran dan hadis yang diturunkan ke kita sudah diukur oleh Allah. Itu memang untuk kita laksanakan. Berarti Allah melihat kita mampu. Nah kalau kita umat Islam kemudian merasa keberatan lalu tidak mau melaksanakan ajaran Quran hadis secara kafah, alasannya adalah semampunya. Lalu masa orang Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu yang akan melaksanakan Quran? Ya tidak mungkin lah. Kan gitu. Lalu siapa terus yang kemudian Quran ini diturunkan? Untuk Nabi Muhammad. Lalu kita mengatakan, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Oh, yang bisa melaksanakan ini hanya Nabi Rasul. Dulur, Quran ini tidak diturunkan untuk Nabi loh ya. Bukan loh ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah pasti bisa melaksanakan ini. Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW itu untuk kita. Untuk kita. Lalu fungsi Rasulullah apa? Fungsi Rasulullah itu justru memberikan teladan how to do it. Bagaimana melakukannya. Makanya kalimatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam jiwa Rasul itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Loh. Jadi Rasul itu jangan dipakai untuk tameng dengan mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Atau yang bisa melaksanakan hanya Nabi Rasul. Loh, Nabi Rasul itu diturunkan itu untuk jadi teladan kita. Kenapa enggak malaikat yang diturunkan untuk jadi teladan kita? Karena kalau nanti malaikat yang diturunkan, maka kita akan ngomong, itu kan malaikat, enggak dikasih nafsu, enggak butuh makan, enggak butuh
ini sehingga bisa, maka diturunkanlah manusia biasa. Itulah kenapa dalam surat Al-Kahfi disampaikan ana basyarum mislukum. Aku manusia biasa seperti kamu. Aku hadir, kata Nabi, itu untuk menjadi teladan. Supaya kamu bisa mengerti how to do it, bagaimana melakukannya. Lah kok begitu sudah dikasih Rasul seorang manusia biasa, kemudian kita mengelak lagi, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Lah ya terus piye? Ini, dulur ya. Jadi wa antum illa wa antum muslimun, kecuali sampean mati dalam keadaan Islam. Itu tidak hanya sekedar Islam KTP yang dimaksud dulu, tapi Islam yang kafah. Karena itu ayo kita pastikan senyampang nyawa masih di kandung badan, ayo benar-benar memperhatikan diri kita. Karena apa dulur? Orang-orang yang membuat kita ternina bobokkan dengan ayunan seolah-olah kita sudah pasti masuk surga, itu nanti kalau ternyata manusia tidak masuk surga, tidak bisa nolong apa-apa. Tidak bisa nolong apa-apa. Begitu sampean tanya sama mereka, loh Pak Yai, Pak Ustadz, sama dulu katakan kalau gini-gini aja sudah masuk surga, lah sekarang kok enggak? Gimana tanggung jawab sampean? Kalau sampean bilang gitu, mereka akan bilang, seandainya aku ini diberi hidayah, lau hadanallah, katanya, lau hadanallah, seandainya aku tahu dan diberi hidayah Allah, lah hadaikum, katanya. Gitu loh. Aku akan memberi petunjuk kalian, gitu. Tapi sekarang enggak, ya sudah sawaun alaina. Ajazina am sabarna ma lana mim mahis, katanya. Ya sudah. Sekarang ya sama aja buat kita, mau mengeluh, mau mencaci, sudah kita terima. Saya enggak bisa tanggung jawab loh, kan gitu. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 5657, 66, 67, 68. Nah, Al-Baqarah 166, 167. Kemudian ada surat Ibrahim 21 dan banyak lagi. Bagaimana kesalahan di dalam memilih pembimbing hidup, termasuk di dalam menerjemahkan bagaimana kita berislam. Gitu teler ya. Jadi ayo kita benar-benar memperhatikan diri kita sendiri, jangan anut grup yuk hanya karena misalnya itu viral, terkenal dan sebagainya, lalu pasti benar tentu ya. Kita harus benar-benar melihat bagaimana Islam itu, ya. Demikian. Monggo kalau ada yang mau dipertegas atau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Mbak, ada yang mau disampaikan? Anda? Kamis mungkin karena tadi malam sahur ya, sekarang jadi tinggal ngantuknya ya. Nah, sahurnya makanya jangan kebanyakan. Sahur itu cukup air putih berapa? 1 liter ya. Bisa minum 0,5 liter, kemudian madu dan pisang itu aja udah, atau buah apa itu udah cukup itu. Tapi kalau kebanyakan ya terus paginya ngantuk. Atau ada yang mau berkomentar, silakan. Monggo. Samping bertanya tentang apa yang saya sampaikan. Silakan Bu Maya. Silakan. Bentar. Terus nderek tanglet nyun izin. Oke. Itu masalah puasa Ramadan nggih. Nek enten keluargane nggih wau nggih puasa. Tapi dereng genep sewulan terus dipundhut kalih Gusti Allah mengke kekirangan niku napa disarutang keluargane napa mboten Gus? Ngeten. Puasa Ramadan kan wajib. Terus keluargane sing meninggal, nggih meninggal Ramadan niku wau. Ninggal dereng rampung asale poso, terus ninggal.
niku napa disarutang keluargane, Gus? Ya mboten, dia meninggal dalam keadaan puasa, selebihnya ya tidak ada tanggungan dia untuk berpuasa selama dia ketika Ramadan berpuasa. Kecuali ketika dia Ramadan tidak berpuasa, maka keluarganya ya hanya membayar fidyah dari selama berapa hari dia tidak berpuasa. Kalau yang selebih setelah dia meninggal ya dia tidak punya tanggungan untuk berpuasa. Baik yang puasa maupun yang tidak ya. Baik yang sakit maupun tidak. Makasih, Gus. Eh, Nyun izin malih tanglet. Ngeten. Kula niku napa niku nggih. Napa cara jane nyentuh tiang napa ucapan napa mboten kula mboten ngertos lah. Terus dhewekne niku ki kados sakit hati kalih kula. Lah kula mboten ngertos masalahe, mboten ngertos napa salah kula ngoten lho. Lah kula mboten ditangleti terus mboten nyopo ngoten. Lah kula nggih nyopo tapi dene mriku ki kembo mboten nyauri mboten ngoten. Lah kula nyuwun ngapunten. Salah kula napa terus masalah napa kula mboten ngertos kula kan ngutarake mboten purun tapi mriku kula suwune ngapunten mboten purun niku pripun Gus? Tugas sampean hanya minta maaf. Kalau dia tidak mau memaafkan, ya serahkan Allah. Tugas sampean untuk tetap menyapa. Kalau dia tidak mau menyapa, ya lanjut makan siang. Sudah makan siang, terus rasa dipikir. Itu mawon. Gak usah terlalu dipikir. Banyak yang masih mau wis disopo, gak gelem sopo, ya wis. Papano pun. Dipuntil gak meringkil, digembol gak merongkol, katutno barat angin. Ngertos ta? Ini yang bagi orang non Jawa nggak ngerti ya wis, gak ngerti ya wis. Nah, monggo ada yang lain? Matur suwun Gus. Ada lagi yang mau disampaikan terkait ayat ini? Oke, jadi itu saya ingin memberikan penegasan di akhir kajian kita bahwa sekali lagi dari ayat ini tadi ya, mulai dari bagaimana susahnya orang mengatakan iman ketika tutsla. Kenapa? Tutsla itu dibacakan tapi dalam prakteknya waktu itu yang dilihat itu Rasulullah tidak membaca apa-apa. Ya yang dari lisan beliau itu. Nah, susah untuk mempercayai, tapi kita ini harus beruntung. Karena apa? Tidak bersama Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Karena kalau hidup bersama Rasulullah, belum tentu beriman loh kita ini. Itu. Jadi masa bersyukur. Kemudian wafikum Rasulun juga begitu. Di dalam lingkunganmu itu ada Rasul. Nah, tapi bagaimana menandai Rasul kalau tanda-tanda lahirnya tidak ada? Orang sementara ya'lamuna dzahira. Kebanyakan manusia itu hanya melihat lahir. Demikian pula sekarang di tengah-tengah kita, dulur. Kalau ternyata di tengah-tengah kita itu ada seorang mujaddid, seorang penerus Rasulullah yang ditunjuk Allah, yang asli ya. Tapi penampilan lahir ya biasa saja. Kita juga nggak akan menandai. Sehingga cenderung kita juga nggak tahu bahwa itu adalah seorang mujaddid. Nggak tahu. Apalagi misalnya Allah menunjuk seorang mujaddid itu juga bukan dari kalangan orang yang sangat alim dalam kitab, orang yang sangat terkenal, enggak juga. Atau juga enggak keturunan agamawan yang terkenal karom, enggak. Apalagi kemudian juga tinggal di pelosok desa misalnya, enggak, bukan, kita enggak tahu. Nah ini ya juga harus menjadi koridor kita untuk memilih bagaimana mencari seorang pemimpin hidup. Kemudian selanjutnya tadi kita sampaikan ya bahwa kita harus berpegang teguh pada agama Allah. Sekali lagi agama Allah itu nanti akan diarahkan pada Shiratal Mustaqim. Lalu kita disuruh untuk bertakwa. Takwa tadi saya jelaskan, takwa itu bukan takut yang menjauh, tapi takut justru mendekat karena cinta itu kepada Allah. Jadi bukan takut kepada hantu, tapi takut kepada Tuhan. Itu beda. Kalau takut kepada hantu cenderung menghindar. Tapi kalau takut kepada Tuhan justru mendekat. Apa itu takwa? Tawaduk kepada Allah dan sesama. Qanaah dalam menerima segala keputusan dan pemberian Allah.
tidak gerangsang pada dunia. Kemudian wirai, hati-hati merasa digenangi keagungan kebesaran kuasaan Allah, diawasi betul. Sehingga dalam berpikir, berucap, dan bertindak benar-benar hati-hati. Merasa hidup ujian, lalu yakin akan akhirat, yakin akan balasan Allah. Itulah takwa. Ya. Dan sebenar-benar takwa, tidak hanya KTP. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Islam yang kafah, bukan parsial. Islam yang benar-benar membawa kita kepada ketaatan, tunduk patuh tanpa tanfi, tanpa kecuali, tanpa nanti, benar-benar kafah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, berfaedah. Insya Allah kita ketemu hari Sabtu. Besok kita libur. Ayo setelah subuh kita membaca surat Al-Kahfi, karena banyak sekali faedahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, kemudian memberikan kita petunjuk, perlindungan, dan jalan keselamatan ilahiyah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal ahya'i. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innaka barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqana al-bala wa la waqil hasdina min al-jinni syaitan jamil kufar. Rabbana najina wa lina ashabina min al-qawmi dhalimin rabbana wa la tuzigh zalimin. Allahumma arfa' darajatana fi dunya wal akhirah khatimah. Allahumma iftah lana abwaab as-samaa' bi rahmatika. Allahumma anzil 'alaina rahmatan fi adadil qatil amtar wa adadil rahil ajar wa adadil bil bihar wa qailan jabar. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa lana. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina muslimin. Arina wa naskana tuqamain kata qawrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa fil wal akhi wal ilazati wal diratina muslimin. Pana rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imam. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tadi malam siapa yang gimana tadi malam menurut sampean semua talk show kebangsaan? Pendapat sampean? Mantap, Gus. Mantap, Gus. Luar biasa, Gus. Pak Wit ikut? Kilas, Gus, tapi terus ada ini. Kepanjangan, Gus. Warnanya keluarga ya. Insya Allah. Baik, Gus. Oke, insya Allah tanggal 4 ada yang lebih besar lagi dengan topik ekonomi digital. Wah, ini mantap. Dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang. Digital marketing, Gus. Kenapa, Tes Bunti? Digital marketing. Ya, tentang ekonomi digital. Tentang ekonomi digital terkait dengan pendidikan luar sekolah. Boleh nggak salah. Insya Allah nanti saya juga pembicara utama tanggal 4 November yang mengadakan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tutup, Nanti hijau. Warnanya. mohon link. Oh, insya Allah nanti saya bagikan. Kita ngobrol bareng juga di sana. Oke, bismillah. Monggo kita beraktivitas. Assalamualaikum.